Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konsep model inovasi pendidikan dengan anggota Nurlailatul Imtiyah, Sultan Arif Zamzami, dan Denny Setiawan. Yang pertama, kita singgung apa itu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang pertama, penyusunan perencanaan inovasi pendidikan. Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Faktor yang dominan dalam suatu sekolah adalah guru dan siswa. Maka dari itu, faktor utama yang berpengaruh terhadap proses inovasi pendidikan adalah interaksi guru dengan siswa. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem, antara lain hubungan reaktif. Hubungan reaktif artinya sistem secara kontinu atau berkesinambungan, misalnya masalah politik, ekonomi, dan lain-lain. Hubungan proaktif. Hubungan proaktif artinya sistem pemegang pertahanan sebagai pengambil inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan secara aktif berusaha mencari sumber dari lingkungannya. Hubungan interaktif. Hubungan interaktif artinya pertumbuhan dan pengembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi dalam sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah elemen-elemen pokok dalam perubahan perencanaan. Inovasi ialah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Untuk keberhasilan inovasi itu diperlukan perencanaan yang matang. Ibrahim 1988 mengungkapkan beberapa elemen-elemen, yaitu 1. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Baik, selanjutnya adalah model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan ada 3. Yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua adalah model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial dan berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, model ini juga berdasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah tidak hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga adalah model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi dilakukan dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Menurut model konfigurasi, faktor terjadinya difusi inovasi ada 4. Yang pertama,
yaitu konfigurasi, artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Yang kedua yaitu hubungan. Hubungan di sini adalah antara para pelaku dalam konteks penyebaran inovasi. Inovator dan adapter harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkannya dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan. Yang ketiga adalah lingkungan, artinya keadaan lingkungan sekitar yang menjadi tempat penyebaran inovasi. Lingkungan dalam hal ini mencakup semua hal, baik fisik, sosial, maupun intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, mempengaruhi atau mungkin menghambat terhadap tingkah laku tertentu. Yang keempat adalah sumber, artinya sumber yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sumber yang tersedia sangat penting, baik bagi inovator maupun adopter, karena keduanya memerlukan sumber inovasi untuk melaksanakan transaksi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5 dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.